Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat, semangat, dan terus detik-detiknya bermanfaat. Sahabat cinta Quran, di Kata UFK hari ini saya mengundang seorang tokoh, seorang cendekiawan yang hari ini sedang, ya bisa dibilang naik daun ya. Bukan ulet tapi ya, karena biasanya naik daun tuh ulet ya. Tapi ini naik daun karena pemikiran, gagasan, inovasi. Dan YouTube-nya sangat terkenal, dan saya kemarin juga sempat diundang di vlog. Sekarang gantian. Beliau adalah Dr. Indra Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih sudah datang ke Cinta Quran. Makasih juga Ustaz sempat main ke podcast saya. Saya diundang main ke sini. Masya Allah, keren banget. Allah Akbar, Alhamdulillah. Dokter, ini kita kalau bicara sama Dr. Indrawan tuh udah level doktor ya. Jadi saya tuh malu kadang-kadang saya masih S1. Saya bingung, ada orang engineering, ada orang dokter, ada orang, tapi inovator, innovate, transformasi, dan di perusahaan, korporasi. Karena tema-temanya menarik-menarik tuh, kenapa Giant tutup, bagaimana iPhone ini bangkrut. Tapi menarik, kenapa? Karena kalau itu tidak ada inovasi, pasti mati. Tapi saya pertanyaannya, kok Mas Indrawan tertarik di dunia inovasi? Ada apa dengan inovasi sampai sebegitu? Tama-tama makasih Ustaz kesempatan untuk bisa silaturahmi ke sini, ketemu sama teman-teman santri juga, dan akhirnya kita bisa ngobrol di sini. Insyaallah. Jadi kalau jawab pertanyaan Ustadz, pertama-tama adalah semua profesi itu baik selama digunakan untuk kebaikan. Ya, jadi apakah mau jadi dokter, menjadi lawyer, menjadi pengusaha gitu, itu pilihan dari teman-teman semuanya, bebas gitu. Nah kebetulan saya memilihnya inovasi karena memang saya kayaknya dari kecil punya panggilan usil. Jadi karena inovator itu kan harus usil. Usil itu maksudnya gini, dia nggak terima dunia padanya, dia nggak terima segala sesuatu padanya, dia selalu nanya kan, itu kenapa harus begini, kenapa nggak begitu gitu. Ingin tahu kenapa. Iya, dan kenapa harus begini gitu. Jadi apa ya, pengen aja tuh menciptakan sesuatu yang baru, nyobain begini, eksperimentasi gitu ya. Emang dari dulu begitu? Kayaknya saya bawaan orangnya begitu kayaknya. Sehingga saya kemudian setelah saya sekolah, saya kuliah gitu, saya kemudian dirikan perusahaan. Udah lama saya pengen jadi inovator bisnis. Cuman waktu itu karena saya belum punya portfolio bisnis yang layak dibanggakan, pengalaman saya masih belum banyak, jadi saya belum berani untuk menyebut diri saya sebagai inovator bisnis. Saya mengatakan, oke, saya mulai hari ini, dan seterusnya saya akan terjun ke sini. Itu ternyata membuka ruang-ruang di mana Allah mempertemukan saya dengan orang-orang hebat, guru-guru yang hebat, kesempatan-kesempatan di mana saya bisa belajar lebih banyak gitu, dan ya alhamdulillah. Salah satunya nggak nyangka juga bisa punya YouTube channel ngomongin itu. Gitu. Iya, makanya. Luar biasa yang nonton jutaan teman-teman kunjungi nanti YouTube-nya ya. Tapi masih belum terjawab secara lebih dalam. Emang kenapa inovasi? Saya itu menyeriusi bidang inovasi itu baru 7 tahun yang lalu. Jadi 2016 baru menyeriusi di sana, bikin perusahaan sama teman-teman konsultan inovasi bisnis di sana gitu. Dan waktu 7 tahun yang lalu tuh kita jualan inovasi, dalam arti ngajakin orang inovasi itu sambutannya masih agak dingin gitu. Jadi pada pandemi kemarin, surprisingly, kita tuh justru nilai proyek kita dan jumlah proyek yang kita jalankan tuh naik 3 kali lipat. Allahu Akbar. Setelah pandemi? Pada saat pandemi. Pandemi malah? Iya, pada saat pandemi. Orang jadi nggak punya pilihan selain berinovasi kan. Situasi serba terbatas. Justru inovasi itu lahir ketika situasi itu kepepet, situasi susah, situasi terbatas. Nah maka kalau misalnya ada diskusi di Indonesia ini kenapa sih kok kurang inovasi ya, beda dengan Jepang gitu ya, dengan Korea. Itu pertanyaan. Indonesia itu kan udah surga dunia kan, kita semua punya. Nyaman, gelandangan pun bisa hidup. Coba di negara yang 4 musim, musim dingin mati mereka. Kita tuh ya kalau nggak bisa makan ke masjid lah, paling ada sesuatu yang bisa dimakan kan gitu kan. Jadi dorongan untuk kita terpaksa berinovasi jadi kurang kan. Nah dengan pandemi kemarin kita semua satu dunia ini dipaksa untuk mencari cara-cara baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contoh? Wah banyak sekali kan. Misalnya paling gampang teman-teman sales deh, yang harus ketemu setiap hari dengan prospek dan lain sebagainya. Tiba-tiba kan nggak bisa keluar. Karena pandemi. Gitu. Saya punya teman yang di telco company. Teman telco company itu kan dulu tuh harus datengin ke towernya, datengin ke ininya, ke sininya untuk ngecekin kalau ada masalah di lapangan, kayak gimana, manusianya harus datang secara fisik kan. Tiba-tiba enggak, akhirnya warganya pakai handphone aja gitu. Jadi kita remote servicesnya gitu. Itu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adopsi teknologi digital kan luar biasa. Kita belanja, kita belajar, kita berobat pun menggunakan handphone kita. Semuanya berubah. Termasuk proses kerja, termasuk model bisnisnya juga berubah. Gitu. Nah, yang menarik adalah
semakin kesini dunia bukan semakin stabil, bukan semakin jelas, semakin nggak stabil, semakin nggak jelas. Iya gitu. Kemarin itu kan semakin butuh inovasi. Semakin butuh inovasi. Iya tuh. Dihantam pandemi, nggak lama setelah pandemi perang. Iya. Inflasi. Yang terakhir ini kecerdasan buatan lagi naik daun, itu akan mengubah semuanya lagi. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sekarang kita masih jalanin bisnis kita dengan cara yang lama seperti dulu kita jalanin, kita bekerja masih dengan cara yang seperti dulu kita bekerja, kita belajar masih dengan cara kita belajar kayak 5-10 tahun yang lalu, ya selesai lah. Oh, dunianya udah berubah kok, kita masih pakai cara yang sama, kan nggak make sense. Nah, baru ketemu nih teman-teman strong way. Jadi kalau kita hidup nggak punya strong way, repot. Akhirnya gampang nyerah di perjalanan. Betul. Kalau kemudian orang berubah. Nah, perubahan itu kan ada perubahan lingkungan. Ada perubahan sosial, ada perubahan ekonomi. Nah, kalau saya nonton tuh di YouTube-nya Dr. Indrawan tuh, itu rata-rata ke korporasi. Emang kenapa? Kok di korporasi ngambilnya? 7 tahun yang lalu saya dengan sahabat-sahabat saya mulai dalam journey yang sekarang saya jalanin ini ya untuk konsultan inovasi korporat itu kita ajukan pertanyaan yang sama. Kita harus milih segmennya yang mana gitu ya. Kita mau ambil segmen UKM atau korporasi. Kita mau inovasi sosial atau inovasi korporat gitu. Ataukah kita fokus pada teknologinya gitu. Dan akhirnya pilihan kita jatuh kepada inovasi korporat. Kenapa? Kita melihat bahwa yang berjuang di situ masih sedikit. Jadi yang mikirin inovasi sosial tuh ternyata cukup banyak. Kita punya teman-teman yang seperti itu dan itu pintar-pintar, mereka hebat-hebat. Gitu kan. Sementara kan kita percaya bahwa Allah tuh udah ngasih kita misi kita sendiri-sendiri ya. Pasti. Terus kita harus nyari misi kita di mana nih gitu. Ya. Dan akhirnya kita sempat ke UKM juga gitu, bantu UKM. Ternyata kok ada yang kita nih belum nggak bisa secara optimal bantu UKM. Sementara saya punya teman-teman sahabat-sahabat yang hebat-hebat yang udah bisa bantuin UKM luar biasa. Akhirnya kita putuskan pokoknya deh kita bantuin Anda semuanya untuk bantu UKM, gitu. Tapi saya nggak memilih UKM sebagai segmen saya, termasuk ke organisasi sosial. Kita siap support, kita siap bantu, tapi itu bukan segmen. Gitu ya. Segmen kita ke corporate, karena saya sejak tahun 2000 udah jadi konsultan fokusnya pada corporate. Jadi saya udah lebih ngerti lah bahasa corporate seperti apa. Gitu. Saya lebih memahami kondisi, problem, paradigmanya mereka. Momentnya mereka. Iya, sehingga lebih banyak, kayaknya aku lebih confident masuk ke sana deh. Gitu. Aku lebih tahu cara menavigasi untuk memberikan peran paling optimal di korporasi dibandingkan ke UKM ataupun ke lembaga sosial. Selain itu, kita juga meyakini bahwa korporasi itu punya power yang sangat luar biasa untuk memajukan negeri ini. Satu korporasi ya, yang dia menguasai infrastruktur teknologi di Indonesia. Dia menguasai sumber daya alam Indonesia yang nilainya itu ribuan triliun gitu. Memanfaatkan sumber daya Indonesia yang sebegitu besar, itu siapa yang jalanin? Kan korporasi. Jadi kita percaya kalau seandainya kita bisa bantu korporasi Indonesia itu mampu berinovasi, punya budaya inovasi, orangnya punya kapabilitas inovasi, leadernya juga inovator, itu perusahaan Indonesia di jalan Indonesia untuk Indonesia. Waduh. Masya Allah besar. Kemarin saya diundang buka puasa bersama oleh CEO Bluebird. Karyawannya 22.000, taksinya sekarang ada hampir 25.000 taksi asli Indonesia. Dan beliau dekat dengan kami dan saya juga dekat dengan CEO dan keluarganya. Kemarin BOD-nya diundang semua buka puasa bersama. Yang buat saya netesin air mata, Pak. Kita salaman CEO, pertama-tama saya lihat ada CEO nyalamin 1.500 peserta. Itu lecet dah. Lecet dan pegel disalamin, makasih Pak. Saya nangis. Kenapa nangis? Saya langsung peluk beliau. Ya, Pak Sigit. Saya bilang, Pak, Bapak hebat. 1.500 yang hadir. Seluruhnya karena Bapak 22.000 bergantung dalam tanda kutip kepada Bapak. Bapak jadi kerannya Allah. Beliau netesin air mata juga. Saya bilang, luar biasa. Kalau nggak berinovasi kan mati yang begitu. Betul. Kemarin ada taksi online. Betul. Itu case tadi yang menarik gitu. Nanti kapan-kapan saya buat nanti di channel saya tentang gimana Bluebird bisa survive di tengah gempuran disrupsi itu. Itu keren banget. Iya, itu inovasi kuncinya, benar. Nah, itu dapat ya. Kenapa harus korporasi? Strong way-nya kan ada di situ. Dan asli anak Indonesia. Anak Indonesia. Ya, memperkerjakan orang Indonesia juga dalam jumlah yang masif. Gitu. Nah, sekarang dokter, saya pingin tadi udah dapat banget ya strong way-nya. Sekarang gini, kalau semua inovasi, saya ke pom bensin di Malaysia, nggak ada orangnya, ngisi sendiri. Singapura ngisi sendiri, saya ke Australia juga ngisi sendiri, isi bayar langsung. Kenapa? Inovasi. Saya di tol, dulu ada yang ngembaliin,
Inovasi dong. Sekarang ganti pukulan lalat itu loh, plong. Imani, inovasi. Mungkin orang nanya, kok inovasi kejam ya? Karena menggantikan manusia tadi ya. Manusia. Akhirnya pengangguran jadi banyak. Menurut dokter gimana? Oke. Itu pertanyaan yang menarik ya. By nature yang namanya inovasi itu adalah sebuah upaya memecahkan sebuah permasalahan dengan cara yang baru. Ya. Jadi kalau misalnya tadi ya di pom bensin, akhirnya nggak ada tukang yang ngisi bensin, ngisi sendiri, itu pasti ada problem sebelumnya yang pengen dipecahkan. Apa itu? Cost yang terlalu tinggi gitu. Kemudian juga mungkin pekerja yang dia low value namanya. Semakin ke depan, perusahaan-perusahaan itu akan menuntut dari setiap karyawannya untuk melakukan yang namanya high value activity. Aktivitas yang nilai kontribusi pada perusahaan itu tinggi gitu. Kenapa? Karena yang rendah-rendah ini tuh sumber biaya, ongkos gitu ya. Dan persaingan kan di antara mereka kan juga ketat kan. Mereka jadi kan marginnya makin tipis dan sebagainya. Kalau seandainya dia nggak bisa menurunkan cost-nya, itu dampaknya bisa jadi nanti pom bensinnya ditutup. Malah semua orang kehilangan pekerjaan gitu. Nah, sehingga hadirlah inovasi demi inovasi untuk menjaga kelanggengan usaha tersebut. Supaya dia tetap bisa bertumbuh, bisa memperkerjakan lebih banyak orang lain dan sebagainya. Tapi, nah itu dia. Ada konsekuensi di balik inovasi tadi. Akhirnya ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan di pintu tol sekarang tinggal tap, udah. Sebentar lagi nggak pakai tap kan, udah pakai sinyal sensor, tinggal jalan sendiri gitu. Kayak ERP di Singapura, di Indonesia mau dipakai gitu, akan ada gitu. Dan itu sebuah keniscayaan. Yang menarik adalah dalam sejarah manusia, belum pernah manusia itu akhirnya kehilangan perannya dalam organisasi karena mesin, karena teknologi. Dia kehilangan karena ada manusia lain yang lebih pintar dibandingkan dia. Jadi yang menggantikan dia itu adalah manusia yang lain gitu ya. Contohnya misalnya begini, dulu tuh ketika komputer pertama kali muncul itu sama, semua orang pada protes, komputer ini akan menggantikan pekerjaan kita. Tapi nyatanya juga kita sampai sekarang ada juga kerjaan manusia kan, nggak hilang kan gitu. Karena manusia kan selalu bisa beradaptasi gitu. Semua teknologi yang tercipta itu kita harus selalu melihat dalam konteks tools. Contoh yang paling sekarang lagi ramai dibahas adalah kecerdasan buatan. Itu ada estimate artificial intelligence. Itu ada estimate bahwa dia akan menghilangkan 300 juta pekerjaan. Di tahun 2030 kalau nggak salah. Banyak banget. Habis penduduk Indonesia. Dengan ada AI. Dengan adanya AI. Nah pertanyaannya nih, waduh ini ancaman umat manusia dong. Enggak, yang mengancam kerjaan kita itu bukan AI, tapi orang yang bisa pakai AI. Orang yang bisa pakai AI. Oh iya. Kan? Anda nggak bisa pakai, terancam. Ya sama kayak zaman dulu. Hah, kamu nggak bisa komputer, nggak dapat pekerjaan dia. Harus bisa. Harus bisa komputer gitu. Adaptif akhirnya. Nah, manusia itu memang punya kapabilitas untuk beradaptasi dengan tantangan di sekitarnya. Itu kan Ustadz yang lebih tahu nih, ini fitrahnya kita, kemampuannya kita. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang kita tuh selalu bisa. Kita kan spesies yang punya kemampuan adaptasi yang paling tinggi gitu. Ya. Nah, sehingga kondisi yang sekarang teknologi itu makin merangsek masuk, apalagi dengan AI tadi ya, artificial intelligence secara buatan itu pasti bikin gerah semua orang. Saya di kantor saya udah wajibkan menggunakan AI. Gimana contohnya? Contohnya misalnya buat podcast. Ya, kan kalau saya mengundang misalnya Ustadz ya, ada anggota tim saya itu yang ngebuatin tornya. Nah, topiknya ini, tornya kira-kira pertanyaannya ini. Oke, suatu ketika saya minta tim saya tolong buatin podcast dong untuk tamu saya ini. Strut gitu, kurang lebih setengah hari dia jadi kirim ke saya. Habis itu saya buka ChatGPT. Saya minta ke ChatGPT si kecerdasan buatan tadi itu, tolong buatin tor berisi pertanyaan podcast untuk tamu saya ini, topiknya tentang hal ini. Dalam waktu kurang 10 detik keluar 15 pertanyaan. Berarti kemarin pertanyaan itu yang buat mesin. Saya udah merasa asik, tapi ditanya ini nggak keluar juga. Kemarin itu enggak tuh, itu saya nggak tahu ya. Akhirnya anak buah saya, si tim saya itu gimana buatnya ya. Tapi setelah saya buat pakai AI, saya kasih lagi ke anak buah saya, ke tim saya, bilang, bro, lu kemarin ngejain tor itu berapa lama? Wah, kan harus riset, Pak, ini kira-kira 3 jam. Oke, ini versi ChatGPT 10 detik. Panik dia langsung. Oh gitu ya Pak. Sebentar, saya baca dulu. Bagus juga Pak ya. Ini lebih berimbang, lebih variatif. Pertanyaannya bagus. Saya akan perbaiki Pak punya saya. Langsung saya bilang gini, salah kamu responnya.
niat saya untuk minta ChatGPT ngebuatin Thor, melakukan pekerjaan yang kamu kerjakan. Berarti kan ini mesin yang ngerjain kerjaan kamu loh. Iya. Terus habis itu saya tunjukin ke kamu, bukannya untuk merendahkan kamu atau menunjukkan bahwa mesin itu lebih hebat dibandingkan kamu, bukan. Iya. Sampai kapanpun manusia akan lebih baik dibandingkan mesin. Betul. Karena yang menciptakan kita kan Allah gitu. Mesin kan cuma buatan manusia gitu. Nah, kok bisa kita kalah? Nah, kan karena ya kitanya yang tidak bisa mendudukan diri dengan tepat dan kita kurang cerdas menghadapi mesin. Saya ajarin langsung, gini bro, gue ajarin. Next time kalau misalnya ada perintah dari saya apapun kerjaannya, misalnya buatin Thor untuk podcast list pertanyaan. Hal yang pertama kamu lakukan adalah suruh ChatGPT ngerjain. Jangan kamu kerjain dulu lah. Bilang ChatGPT, gue disuruh Mas Indra, buatin duluan. Abis itu keluar nih ChatGPT. Gak bagus, kurang berimbang. Tolong ulang lagi, tapi tolong sudut pandangnya ubah begini. Mati dia. Bisa dia. Dia akan bilang, oh mohon maaf, saya akan perbaiki. ChatGPT perbaikin. Keren. Habis itu, ini tolong masukkan aspek spiritual ya di dalam pertanyaan ini. Dia buat lagi tuh. Bisa, Tat. Nah, sampai kita udah rada puas dengan hasil kerjanya ChatGPT setelah kita udah dialog dengan dia, baru kemudian pakailah kemanusiaan kamu. Kamu kan lebih memahami si narasumbernya. Kamu kan lebih memahami audiensnya kita. Kamu kan memahami visinya kita, misinya kita. Mesin kan enggak. Iya. Dia kan nggak tahu strong why-nya kita kenapa ngebuat podcast. Kita kan nggak cari duit untuk buat podcast kan. Kita ada ini, podcast ini adalah media perjuangannya kita. Dia nggak tahu. Ketika kamu habiskan waktu kurang lebih misalnya setengah jam main-main dengan ChatGPT, kamu dapat. Habis itu kamu tambahkan unsur-unsur yang ChatGPT nggak bisa. Dia masukkan unsur. Dia lebih memahami situasi ke audiens kita, memahami perjuangan kita. Akhirnya pertanyaannya diubah lagi. Kasih ke saya. Saya akan amazed dengan itu. Ya. Itu dia. Jadi teknologi itu mengaugment manusia. Jadi fungsi teknologi itu augmented. Augmented itu menambahkan. Tiba-tiba si anak buah saya ini, si anggota tim saya ini yang tadinya dikejar sendiri, tiba-tiba dia kerja dibantu oleh teknologi yang punya akses terhadap sekian ribu triliun data kan gitu. Tapi dia bilang, saya nggak akan pekerjakan ChatGPT, saya pekerjakan kamunya. Gitu. Tapi karena kamu dibantu sama ChatGPT, dahsyat lebih keren. Hasilnya 10 kali lebih baik dengan waktu cuman 20% ya mungkin. Gitu. Ya habis itu saya minta kepada tim saya di kantor tetap, kalian semuanya harus menguasain kecerdasan buatan. Nanti strategi saya gini, begitu saya kasih tugas nih dikerjain, tugas yang sama saya akan kasih ke ini nanti. Ke AI. Kan banyak yang nggak hanya ChatGPT ya, ada DALL-E, ada macam-macam. Bisa saya tunjukin lagi, kamu waktu berapa lama? Dia lebih cepat. Dia kan panik tuh kan. Nah makanya hari gini lo masih kerja sendiri. Kalau nggak berubah punah. Exactly. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan Ustadz, yang kita perlu lakukan adalah hanya belajar. Karena kan di era abad 21 kita pernah diskusi tentang hal ini waktu itu tadi ya di forum. Ini bener. Ahli kalau ngomong ya tadi ya. Terus kan ada teman kita yang bertanya ya, Mas Indra itu apa sih sebenarnya skill yang paling penting di abad sekarang? Ya, jawabannya adalah kemampuan belajar kan? Kalau kita punya satu skill itu kemampuan belajar, insya Allah aman. Waduh, gitu. Saya ayah nih, dan ini banyak yang nonton ayah ibu, lihat anak kita ke depan harus lebih canggih dari kita. Kalau misalnya kita ajarin anak kita didik anak kita dengan cara kita dulu dididik, nggak update berarti? Nggak matching nanti, kasihan si anak gitu. Si anak tumbuh berkembang dengan skill set abad 20, abad bapak ibunya. Sementara dia harus menjawab tantangan abad 21, dunianya dia. Dia masuk ke tempat kerja, waktu pas di kuliah dilarang menggunakan AI. Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Di tempat kerja, teman-temannya pakai AI. Ayo, bingung dia. So, gimana dia bisa karirnya bisa naik? Gimana dia bisa kasih kontribusi kerjaan yang lebih baik kepada perusahaan? Gitu. Makanya kita buat sekolah yang justru mewajibkan muridnya pakai AI. Jadi kita udah berapa langkah ke depan udah mikirin dulu. Wajib pakai. Nah, cara ujiannya berbeda nantinya, nggak kayak ujian sekarang. Jadi guru-guru udah nggak meriksa soal lagi nanti udah otomatis ada. Oh iya. Luar biasa. Berarti juga ke depan akan mungkin nggak ada lagi tuh tatap muka di kelas, mungkin sudah berubah. Saya menduga bahwa sebenarnya sekarang pun peran guru, peran dosen kan harusnya udah bergeser ya. Dia tidak lagi jadi sumber ilmu. Ya. Karena sumber ilmu itu banyak ada di mana-mana. Ini kitab semua kan sumber ilmu semuanya nih gitu. Apalagi nanti kitab ini digitalkan semuanya gitu. Sehingga ketika aku pengen pelajari sesuatu, aku tinggal tanya dengan sistem itu, dia langsung bisa identifikasi gitu. Tapi dia ngasih rujukannya benar. Ngasih tafsirnya benar atau penjelasannya benar. Ini si ulama ini bilang ini, sini bilang ini, kalau UFK bilangnya begini gitu. Sehingga kita makin kaya kan. So imagine dalam waktu setengah jam seorang siswa dia bisa punya informasi yang begitu banyak. Begitu banyak dari perspektif yang berbeda-beda
yang itu udah ditimbang dan itu udah dicek validitasnya, disajikan di depannya dia. Habis itu tinggal ditanya, silakan, kamu analisa ini dan kamu harus keluar dengan pikiran kamu sendiri based on ini. Berarti aneh kalau anak-anak kita tuh sibuk justru malah dibekalinya adalah memasukkan sebanyak mungkin informasi ke kepalanya dia. Zaman sekarang kan semuanya udah di cloud. Iya. Informasi tentang perusahaan saya, dengan kerjaan saya, dengan seluruh project di perusahaan saya, adanya di mana, Tat? Nggak ada di hard disk, nggak ada di laptop, di cloud. Semua. Di langit. Udah kita nggak tahu juga ada di mana dia tuh. Ada di cloud kan gitu. Ketika kita mau butuh apa-apa, tinggal panggil aja, informasi tentang ini, langsung keluar kan di cloud. Yang membuat saya tuh excited. Bukan inovasi itu kejam, kitanya yang harus berbenah. Iya. Dapat jawabannya saya dapat. Iya. Jadi seakan-akan kejam, seakan-akan meminggirkan manusia gitu. Iya. Bukan meminggirkan, kitanya yang beradaptasi, belajar terus belajar sehingga teknologi yang kita atur. Misalnya kita seorang istri ya, hobinya bikin masakan yang enak untuk suaminya. Itu kan sesuatu yang mulia luar biasa ya. Nah, suatu ketika akhirnya suaminya datang bawa oven. Gitu kan. Nah, oven tuh dimusuhin nggak sama istrinya? Bisa jadi kan istrinya begini, wah, kok aku dibelikan oven sama suamiku? Apakah masakanku selama ini nggak enak? Suami saya berarti nggak suka makanan saya, maka dibelikan oven. Suami saya berpikir bahwa saya itu nggak cukup hebat, maka dibelikan oven. Bisa juga. Cara berpikir yang seperti itu. Kalau misalnya ternyata istrinya berpikirnya lain, alhamdulillah suamiku kok ngerti aku banget. Aku selama ini tuh struggling untuk masak ini. Ternyata sekarang ada. Sekarang dibantu sama oven, dikasih sama suamiku. Aku jadi lebih mudah masaknya, lebih nikmat, bisa lebih sering aku buat masakan yang nikmat bagi suami. Makasih ya suamiku. Cara pandang. Iya, kamu telah memberikan kesempatan bagi aku untuk memberikan hal yang lebih baik untukmu. Baru suaminya ngomong, sebenarnya aku beli ini karena kamu nggak bisa masak. Kebongkar kedoknya. Akhirnya aku kesel sama ente. Susah banget dikit-dikit warung Padang. Nah, sama kan? Iya. Kita dikasih handphone, dikasih laptop oleh kantor. Itu tujuannya apa? Bukan untuk menggantikan kita kan? Iya. Supaya kerja kita tuh lebih naik gitu. Tapi ternyata memang bicara tentang people. Nah, ini kan nggak mudah. Perspektifnya aja sih. Nggak mudah untuk upgrade. Betul. Kita tuh kan manusia itu by nature itu nggak suka dengan perubahan ya, Tat ya? Iya. Ya, karena nggak nyaman kalau ada perubahan. Ya. Kenapa? Karena perubahan itu kan berisiko. Kalau yang kemarin-kemarin aku udah tahu, udah pasti bisa. Nah sekarang kita berubah, aku kalau nggak bisa gimana? Aku harus belajar lagi, harus ngulang lagi. Nanti aku akan gagal lagi berkali-kali sebelum akhirnya bisa kan? Itu kan nggak enak, nggak nyaman. Gitu. Nah tapi sekali lagi, kalau seandainya manusia ya stuck dengan pikiran seperti itu, sehingga para pemimpin akhirnya solusinya adalah ya wis nggak usah ada yang diubah supaya orang-orang yang nantinya akan memilih saya ya itu tetap happy. Udah biarin aja, jangan diubah pekerjaannya, nggak usah dikasih teknologi, nggak usah apa, udah biarin aja. Biar dia tetap terpilih. Dan biar orang-orang ini kan happy kan, nggak harus ada berubah. Emang tetangga nggak berubah? Sementara kita nggak berubah karena kita ngemanjain orang-orang ini gitu. Justru dengan adanya AI sekarang, aku tuh happy. Kenapa? Karena kita akhirnya ada dalam satu level pertarungan yang setara, sepadan dengan negara-negara maju. Saya selalu berhusnuzon ya, bahwa nanti mungkin ada perspektif yang berbeda, tentu saja ya. Tapi khususnya saya adalah, saya happy ketika OpenAI membuka itu untuk publik gratis. Orang yang di ujung Afrika sana, cuman modal handphone sederhana, bisa akses AI, gratis. Di Indonesia, di Papua sana, asal ada sinyal, ada handphone, bisa akses AI. Dengan kapabilitas yang sama dengan orang di Silicon Valley. Yang anaknya konglomerat, yang sekolahnya S3 dengan teknologi paling canggih. Sama. So, kalau kemudian kita akhirnya musuhin itu jangan deh gitu. Terus kita yakinkan pemimpin kita untuk dilarang AI. Nggak boleh pakai supaya kita hidupnya tenang, nggak harus berubah, nggak harus belajar. Itu cuma menunda kematian. Iya, gitu. Karena dikepung perubahan. Pasti. Gitu. Makanya PR terbesar kita kalau ngomongin inovasi bukan pada teknologinya. Bagi kita orang Indonesia. Yes. Iya. Karena anak-anak Indonesia kita, problem people. Orang-orang kita itu tidak terbiasa dengan perubahan. Sama mungkin petani dulu nggak biasa dengan pupuk. Mereka benci banget dengan pupuk. Karena pupuk itu dengan datang itu mereka nggak nyaman sehingga ada yang harus keluar kos. Sehingga harus ada biaya baru. Tapi sekarang udah keranjingan pupuk, udah nggak bisa lepas dari pupuk. Jadi memang perubahan itu awal-awal pasti nggak nyaman. Dulu ada Facebook, bahkan sempat MUI ngeluarin Facebook haram. Dan saya nggak setuju. Karena Facebook itu tools.
Tools itu yang namanya tools, dia kayak pisau, tergantung mau potong mangga atau potong leher. Jangan Facebooknya yang diharamin, tangannya ente-nya itu loh. Jadi waktu itu ada keluar sempat perdebatan. Saya mengambil pendapat bahwa benda itu mubah, sehingga benda ya kayak kamera bisa dipakai untuk alam semesta merenung kita, bisa dipakai untuk yang nggak benar, ya tergantung kita pilihan kita. Jadi people memang, saya setuju. Nah sekarang kaitan dengan people, Indonesia ini kan nggak mudah untuk berubah. Berdasarkan pengalaman saya yang mungkin masih juga terbatas, ketemu dengan orang A, B, C, D, E dari segala generations ya, itu lebih banyak yang menginginkan berubah sebenarnya. Hanya mungkin ya mereka nggak dapat salahnya, nggak dapat kesempatannya dan sebagainya, dibandingkan yang nggak mau berubah. Lebih banyak yang mau berubah di perusahaan misalnya. Gini-gini aja gitu ya. Ya di perusahaan itu kan sekarang majority 70-80% karyawan di perusahaan itu udah milenial kan. Dan milenial itu by nature-nya itu suka dengan perubahan karena mereka lahir di tengah perubahan. Mereka itu udah berenang aja di tengah perubahan tuh biasa gitu. Karena fitrahnya juga ingin berubah manusia. Nah, maka tugas kita adalah memberikan wadah di mana ketika mereka mau melakukan perubahan itu mereka merasa safe. Satu itu. Yang kedua adalah diajarin tentu saja. Gimana? Karena berubah itu kan nggak cuma asal, pokoknya beda. Iya, pokoknya beda berubah. Tapi diajarin skills-nya. Kalau mau berubah yang paling tepat kayak gimana, efektifnya gimana, tekniknya gimana, dan sebagainya. Yang ketiga adalah stimuli. Jadi yang namanya inovasi itu nggak bisa kita harapkan dia otomatis kemudian keluar sendiri atau bergerak sendiri. Harus ada yang menstimulus. Harus ada stimulus. Jadi tadi kan wadahnya udah ada, orang-orangnya udah dibekali ilmunya, nah ini harus distimuli. Stimuli itu macam-macam. Sesederhana misalnya kayak stick and carrot ya kalau bahasa motivasi gitu ya. Kasih hadiah, insentif, kita buat kompetisi, nah bisa begitu. Atau bahkan kita buat sistemik kalau dalam korporasi ya. Jadi misalnya kayak BUMN sekarang, direkturnya, BOD-nya itu ada satu KPI baru tuh. Apa itu? Implementasi inovasi. Jadi BUMN sekarang itu wajib inovasi sampai implementasi gitu. Nah, itu kan stimulan juga kan gitu. Makanya lagi rame nih BUMN nih untuk berinovasi nih. Jadi banyak nih klien saya sekarang malah banyak BUMN karena KPI-nya itu. Gitu, KPI perubahan transformasi inovasi. Pemerintah juga dong kan ya. Apa tuh misalnya insentif matching fund. Ya sekarang kan ada nih kalau di Kemendikbud ya Mas Menteri kan ada itu. Siapa perusahaan yang mau kerjasama dengan Kedairekan namanya sama kampus buat inovasi, berapapun dananya kita kasih double gitu. Kamu ngasih 1 miliar, aku kasih 1 miliar. Tapi kayaknya gitu, di negara-negara besar pasti stimulusnya besar ya. Di kita kayaknya masih kurang. Iya, kita masih berprogres lah, berprogres ya. But we're getting there menurut aku ya. Jadi kita bergerak ke arah sana gitu. Dan sebenarnya yang paling penting adalah orang-orang nih seperti kita nih yang sebenarnya bukan siapa-siapa lah ya. Kalau dalam konteks kebangsaan atau inovasi korporasi besar ya. Tapi kita punya pengaruh gitu kan. Ya, saya mungkin punya pengaruh dengan YouTube channelnya saya, Ustadz ya, dengan semua kegiatan Cinta Quran dengan amazing programnya dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kan teman-teman kita di luar sana, entah dia di korporasi, entah dia di lembaga sosial, apapun juga. Harusnya kita itu terpanggil, jangan nunggu pemerintah ngasih insentif deh. Ya, termasuk yang di perusahaan nih, yang di perusahaan sebenarnya ternyata perusahaannya nggak ngasih insentif juga untuk inovasi. Ngapain juga nunggu gitu? Masa diri kita tuh didikte oleh adanya insentif gitu? Ya, terlalu bawah. Bawah banget gitu. Kita kan manusia gitu loh. Ya tunjukkan kemanusiaannya dong. Kita punya inisiatif, kita bergerak. Kenapa? Karena niatnya kita pengen nolongin orang, menyelesaikan masalah. Mulai dari yang simple. Aku yakin ketika gerakan itu, di mana kita masing-masing menginisiasi itu, dan bagi teman-teman yang punya pengaruh, ya punya kekuasaan di level apapun juga, misalnya RT deh, RW lah gitu misalnya, itu juga mendorong inovasi. Oke, kita buat lomba inovasi di kampung kita ya, gitu ya. Udah kita mulai gerakan kayak gitu aja, nggak usah nunggu pemerintah, nggak perlu nunggu anggarannya turun deh gitu. Ya. Apalagi gini dokter, Indonesia ini mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dan bicara tentang perubahan itu kan Islam itu agama perubahan. Kayak kemarin kita podcast saya bilang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ngerubah kamu kalau kamu sendiri nggak mau berubah. Jadi sebenarnya harusnya yang terchallenge perubahan itu Muslim. Karena agamanya itu sudah ngedorong kamu adanya berubah dong. Kan kata Nabi berubah itu ada 3, celaka, beruntung, merugi. Merugi gimana? Dulu sama sekarang nggak berubah lu, gitu-gitu aja. Dari dulu gitu aja. Anti teknologi, anti toa, anti mic.
Ya kan, nggak boleh pakai mic, anti perubahan, merugi. Ada yang celaka, lebih parah sekarang malah kondisinya. Malah dulu sholat, sekarang nggak sholat, celaka. Yang kita mau kan yang beruntung. Ya, apa itu beruntung? Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bagaimana mau baik kalau nggak adaptif? Masya Allah ya. Jadi sebenarnya udah jelas perintahnya. Iya, itu makanya saya sayangkan. Makanya saya bilang saya mau banget diundang podcast di Dr. Indrawan kemarin. Teman-teman jangan lupa ya kunjungin YouTube-nya. Karena saya mau nyampaikan pesan itu. Harusnya Anda memimpin perubahan. Betul. Jangan nunggu sampai ada orang lain yang datang melakukan perubahan. Nah itu, kita akhirnya dirubah. Iya, menjadi orang yang korban perubahan. Itu korban perubahan. Korban perubahan gitu loh. Nah, dokter ini pertanyaannya dan jawaban-jawabannya Masya Allah, daging semua ya. Bahkan ini wagyu stick. Empuk, enak banget semuanya. Cuma pertanyaan lebih dasar lagi tadi. Ternyata inovasi itu tidak kejam. Ternyata inovasi itu tidak juga mengorbankan banyak orang. Justru kita... Inovasi itu, mohon maaf ya, potongnya. Justru inovasi itu adalah tools untuk kita naik kelas. Nah itu. Sehingga kalau tadi saya menyebut ada low value activity, selama ini kita kerjanya tuh low value activity, cuman administratif aja. Itu kan keganti sama AI kan. Betul. Justru dengan adanya AI kita terpaksa naik kelas kan. Iya. Karena itu kalau nggak naik kelas kita kan punah dong. Punah. Dan manusia tuh selalu beradaptasi. Betul. Akhirnya terpaksa belajar. Akhirnya terpaksa naik kelas, terpaksa gajinya lebih tinggi, karirnya lebih terbuka. Terpaksa lebih kaya. Terpaksa manfaatnya lebih luas. Iya. Dan manusia itu tadi yang aku maksud dengan stimulan tadi kan. Kalau dibiarin aja kadang-kadang kita nggak bergerak. Kudu ada stimuli, ada maksanya dikit. Kudu kejepit. Nah, sekarang pertanyaannya lebih mendasar lagi, kenapa Indonesia termasuk negara yang sangat, asumsi lagi nih ya, agak sulit menerima perubahan. Kalau negara lain, punten saya ke Jepang, itu supirnya nyetir, dia ngobrol sama saya. Dia nih Alphard Velfire, di zaman itu, waktu itu Indonesia belum masuk, yang mobil nyetir sendiri. Dia cuma ngomong gini, Mount Fuji, mobil nyetir sendiri. Saya bilang sama dia, loh ini kok Mount Fuji bisa nyetir sendiri, nanti kalau di depan ada, enggak, nanti panasnya knalpot depan, itu membuat mobil kita berhenti sendiri. Sensor ada di depan. Indonesia belum masuk waktu itu. Indonesia belum masuk gedung tertinggi di dunia, Jepang sudah punya Tokyo Skytree. Kok kayaknya Jepang cepat sekali adaptif gitu. Apa karena memang negara nggak punya apa-apa? Atau ada apa dengan Indonesia? Bicara tentang inovasi Indonesia. Betul kata Ustadz tadi ya, jadi bahwa ini perlu kita validasi dulu ya, apakah memang benar secara pembandingan Indonesia itu cenderung lebih lambat dalam menerima perubahan dibandingkan negara yang lain gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari kasat mata, sebenarnya di negara-negara maju pun juga perlawanan terhadap perubahan itu juga ada. Ya. Misalnya contohnya AI aja ya, di kampus itu justru yang ngelawan pertama kali orang-orang kampus-kampus besar yang ada di luar negeri, yang ada di negara maju, Di kita masih nunggu-nunggu ya, wait and see, ngelihat yang lain gimana sih komentarnya gitu. Di sana udah lantang keras gitu. Walaupun nggak semuanya ya, ada juga kampus-kampus yang justru mengadopsi AI di proses pembelajaran juga ada gitu. Jadi kalau ngomongin melawan perubahan, itu sebenarnya namanya manusia pasti akan kayak gitu. Terlepas dia hidupnya ada di mana. Cuman kalau misalnya kembali lagi, apakah di Indonesia punya kecenderungan untuk lebih lambat, kecenderungan lebih menolak? Dugaan saya, ini kaitannya dengan jawaban yang obrolan kita sebelumnya tadi, yang bahwa Indonesia tuh udah kadung enak, kita hidup di surga dunia gitu. Ya, kita iklimnya paling enak, semua enak. Ya. Jadi kalau mau hidup itu di Indonesia udah paling enak kayak gitu. Kalau jadi gelandangan di Jepang susah, di Amerika susah gitu. Di Indonesia gelandangan masih bisa makan lah paling nggak gitu. Ya, nah gitu. Jadi situasi itu yang ngebuat kemudian kita jadi terlena. Maka sama dengan filosofi merantau itu ya. Jadi kan konon katanya anak rantau itu justru dia dia pasti fighter, dan karena fighternya itu jadi lebih resourceful. Ya, dia nggak mudah mentok, dia cari cara yang lain, dia pintar ngakal-ngakalin sesuatu, pokoknya harus jadi, dan most likely akan lebih berhasil di dalam karirnya atau bisnisnya. Anak rantau itu. Itu saya. Iya kan? Dibandingkan yang dia dari kecil sampai gede di kampungnya saya aja kenal SMA, semua orang, nyaman, enak gitu. Kalau pengen makan tinggal ke kebun. Saya gitu, udah ninggalin keluarga semua. Nah itu sama gitu. Indonesia itu kayak bukan orang rantau. Indonesia itu kayak ya orang rumah yang dari kecil sampai gede di situ semuanya tersedia cepat gitu. Otomatis kita nggak terbiasa. Perubahan itu menjadi sesuatu yang mengancam. Tapi bagi ustadz yang merantau, ya udah biasa namanya perubahan kali, gitu. Dari awal keluar rumah ke kota baru udah berubah semuanya. Begitu kerja di sini beda semuanya. Jadi perubahan itu bukan sesuatu yang asing gitu. Karena terpaksa lingkungannya ustadz ngebuat ustadz kepada perubahan itu biasa aja kali gitu. It's life gitu. Nah di negara-negara maju yang memang dia nggak punya sumber daya alam, yang dia musimnya ada 4 gitu. Itu kan
nggak ada pilihan dia harus survive gitu. Di Indonesia juga musim paling apa sih berubahnya musim durian, musim mangga ada musim haji. Ya musim haji aja, kalau panas dingin udah berubah tiap hari gitu. Kita nggak ada perubahan apa-apa di Indonesia, nggak ada yang berubah gitu. Di sana kan musim aja berubah. Ada yang menarik, saya punya teman PhD di Jepang. Dia bilang Jepang itu nggak punya seliter pun minyak, tapi dia ekspor minyak. Kan keren gitu ya. Dia nggak punya, tapi dia ekspor Singapura. Negara itu kecil begitu itu diperintis langsung. Tapi perdagangan dunia ada di situ. Nah, memang keterbatasan itu bisa juga berpengaruh ke inovasi. Oh iya, justru inovasi itu seringkali lahirnya di tengah keterbatasan. Berarti kita nggak boleh mapan dulu dong rasa. Kalau merasa mapan, merasa nyaman. Merasa mapan itu nggak boleh, tapi menjadi mapan itu kan justru yang kita inginkan dong. Merasa yang tidak. Iya, sama kayak menjadi bodoh nggak boleh. Merasa bodoh malah wajib kali ya. Bodoh terus kita. Gitu, merasa bodoh gitu. Semakin tinggi ilmu kita, semakin merasa gitu. Kalau orang yang merasa udah tahu segalanya, bisa menghakimi semua orang kan udah ketebak lah ya. Berarti emang ilmunya segitu. Karena semakin tinggi orang, semakin nggak berani dia menghakimi. Gitu. Ketika dia mau ngomong menjawab sesuatu juga disclaimer dulu. Gitu. Karena dia tahu ada asumsi lain. Ilmunya tuh masih segini. Karena dia udah tahu bahwa dunia tuh ilmunya segini gitu kan. Ya, gitu. Maka balik lagi, inovasi itu butuh batasan. Ketika saya bantu perusahaan-perusahaan untuk berinovasi, ada dua pertanyaan utama yang saya harus ajukan ke BUD. Dan ini harus terjawab sebelum kita bisa melakukan yang lain. Pertama adalah, Anda tuh berinovasi untuk kemana, untuk apa? Jadi goal besarnya tuh mau kemana? Direction harus jelas. Yang kedua adalah, berikan saya batasan. Inovasi ini do's and don't-nya ada di mana? Kotakin. Ketika Anda bilang, sakarepmu, mumet kita geraknya. Karena akhirnya energi kita tuh kemana-mana. Nggak fokus, dan akhirnya orang itu ketika berhasil melakukan sesuatu pun dianggap ini sesuai apa enggak ya? Nggak tahu, ya karena nggak ada gambarnya kok. Gitu. Nggak ada batasannya. Justru malah kita tetap ada batasannya apa nih? Kita ingin berinovasi dalam konteks apa? Untuk siapa? Dalam permasalahan apa? Udah, gambar batasannya, di dalam kotak itu kita explore. Baru boleh berpikir di luar kotak. Syaratnya berpikir di luar kotak apa? Harus ada kotaknya duluan kan? Iya. Bisa nggak kita berpikir di luar kotak, tapi kagak ada kotaknya? Kagak ada. Jadi justru supaya kita berpikir di luar kotak, kudu digambar dulu kotaknya. And it have to be very clear kotaknya apa. Baru kita boleh eksplorasi keluar kotak, yang nanti solusi yang di luar kotak tadi, balikin lagi ke dalam kotak. Kan gitu, cari inovasi kan gitu. Jadi justru keterbatasan itu adalah sesuatu yang memicu inovasi. Gitu. Salah satu keterbatasan yang ilmu kepepet itu, waktunya udah deadline, terpaksa udah mepet, inovasinya baru keluar. Itu kan keterbatasan, Tapi kalau misalnya terserah deadline-nya sekarapnya kamu deh, nggak akan keluar inovasi, Dibatasi waktu, keluar semua idenya. Gitu. Saya jadi menarik dulu, bukan dulu, 4 bulan lalu saya sama Ustadz Abdul Somad ke pedalaman. Di sungai, saya ngerakit sama beliau pakai sampan kecil. Masuk ke pedalaman, nggak ada listrik, nggak ada handphone. 2 hari saya nggak bisa dihubungin. Beliau nasihatin saya, generasi itu ada 3. Generasi pejuang, generasi penghancur, generasi penikmat. Penikmat, penghancur. Harus tetap tidak nyaman, kata beliau. Jangan pernah merasa nyaman. Supaya jadi pejuang terus. Supaya innovate. Karena kalau udah nyaman, ini hancur nanti. Karena generasi pertama selalunya kan pejuang, founder kan. Kedua selalu menikmati hasil bapaknya. Yang ketiga biasanya ngancurin. Menarik tuh pesan beliau. Terus saya bilang keren beliau nih. Nah makanya akhirnya generasi saya pun, anak saya buat nggak nyaman. Terserah. Jadi dia saya masukkan ke boarding, nggak boleh pulang, uang jajan nggak dikasih. Kalau mau dia dagang, kalau dia mau sesuatu dia harus nabung, supaya apa? Dia harus innovate lagi, cari cara, gimana caranya? Aku harus berubah, aku harus berbenah. Jadi pesannya itu penting banget buat teman-teman semua nih. Karena kita nyaman. Nah, terakhir nih, inovator korporasi. Legasi apa yang ingin ditinggalkan oleh Dr. Hendrawan? Karena kan pasti manusia biasa yang ada batas waktu, time-nya tiba, pulang. Apa yang ditinggalkan? Kita ini hidup untuk anak-anak kita ya, kalau dalam quote and quote ya, tentu saja ya. Dalam konteks keegoan kita sebagai orang tua gitu ya. Dan ketika kita ngomongin legacy, kayaknya agak susah untuk dilepaskan dari anak-anak kita. Untuk anak-anak. Saya punya keyakinan bahwa anak-anak saya itu oleh Allah diberikan otak yang cerdas, semangat, value yang baik, dan dia bisa jadi sumber perubahan kebaikan bagi alam semesta bahkan. Saya sebagai orang tua mungkin agak bias ya dan subjektif ya, tapi saya meyakini itu. Saya berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah udah anugerahkan anak-anak saya seperti itu. Pertanyaannya adalah,
kalaupun saya dengan istri saya melakukan pekerjaan kami dengan sangat-sangat baik, tapi kemudian kan akan ada satu waktu di mana kita harus melepas mereka kan. Iya. Ketika kita lepas mereka, mereka hidup di mana? Siapa teman-teman mereka? Institusi di sekitar mereka kayak gimana? Yang paling saya takutkan adalah ketika anak-anak saya itu akhirnya hidup di satu negara yang nggak memberikan ruang pada inovasi. Negara yang akhirnya justru mementingkan sesuatu yang terlalu materialistik katakanlah, sesuatu yang terlalu jangka pendek niatnya, cari yang gampangnya, yang mudahnya, ya, yang akhirnya semangat giroh perjuangan anak saya atau semangat perubahan anak saya, keinginan dia untuk membuat dunia yang lebih baik itu jadi nggak dapat tempat, nggak dapat wadahnya, gitu. Itu yang paling saya takutkan. Gitu. Maka akhirnya saya harus mikir dan ngajak teman-teman yang punya ketakutan yang sama, kekhawatiran yang sama. We have to do something about this. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Oke, korporasi dulu deh. Ayo kita gelorakan semangat inovasi di korporasi sehingga kita pengen seluruh korporasi Indonesia dimanapun kalau anakku nanti memutuskan jadi karyawan, ketika dia kerja di sana, di situ itu korporasi yang mendudukkan inovasi sebagai satu tempat yang di mana anak-anakku nanti bisa berkarya, bisa menyelesaikan banyak masalah di sana, disupport gitu. Kalau dia kerja di pemerintahan, aku juga pengen pemerintahan itu juga mendukung potensi anak-anak bangsa, termasuk anak-anakku untuk bisa berkarya, menyelesaikan masalah bangsa di sana. Bukannya sibuk, cuman sekedar sibuk cari jabatan di sana gitu. Jangka pendek. Iya, jangka pendek kan gitu ya. Termasuk ketika anakku pengen jadi pengusaha. Gitu. Kemudian juga dengan siapa mereka berteman. Ketika kamu belajar lagi, anakku masih ada yang paling kecil kelas 2 SD gitu. Ketika dia kuliah nanti, aku pengen dia kuliah di satu tempat yang memang menyiapkan dia untuk masa depannya. Bukan sibuk mempertahankan masa lalu gitu. Maka akhirnya muncul CIAS, itu konsultan inovasi korporat. Ada yang untuk UMKM dengan Evapora-nya. Kemudian pengen bangun kampus, ya supaya nanti anak-anak saya masih SD ini dengan teman-temannya juga akhirnya bisa belajar sesuai dengan zamannya gitu. Jadi saya saat ini melakukan banyak hal inisiatif gitu, yang mudah-mudahan saya nggak tahu Allah ngasih saya waktu sampai kapan, kemampuan seperti apa gitu. Modalnya kan husnuzon aja gitu Jadi mungkin ada orang bilang, kamu sombong nih, kamu kok merasa hebat sendiri. Enggak, insya Allah enggak sombong gitu. Cuman saya bedain antara husnuzon, karena husnuzon, ini Allah pasti dukung nih, gitu kan. Harapannya cuman Allah ridho aja di sini deh. Ya kan? Akhirnya kan kita jalan ya. Tapi kalau kita nggak husnuzon, aduh jangan-jangan nggak ada kesempatan, kan nggak maju-maju. Modal saya itu cuman husnuzon aja gitu. Dan ternyata Masya Allah, ketika kita, paling nggak ada pengalaman saya yang terbatas ini, ketika kita husnuzon, orang tuh banyak yang dukung, yang support. Energinya bareng soalnya. Datang, Masya Allah gitu. Itu saya merinding sendiri gitu. So kalau ditanya legasinya apa, adalah saya ingin institusi yang ada di Indonesia, dari institusi yang sifatnya government, korporasi, sampai institusi sosial, itu memberikan ruang bagi anak-anak bangsa untuk bisa berinovasi. Karena saya percaya melalui inovasi itu kita bisa bangun negeri ini. Kita bisa ciptakan peradaban yang lebih baik untuk anak-anak cucu kita. Tentu saja inovasi yang orang-orang guru-guru seperti ustadz dan ulama lain harus mampu kemudian nanti memasukkan inovasi itu ruhnya yang jelas gitu. Karena di banyak negara maju yang penuh dengan inovasi, nggak ada ruh, ngerusak jadinya. Makanya inovasinya itu tadi pisau tadi kan, itu. Mau jadi apa? Buat bunuh malah. Itu dia gitu. Nah kan kebayang kalau seandainya institusi di negeri ini mereka menjadi sandbox tempat di mana anak-anak kita itu untuk berinovasi, untuk berkarya di saat yang sama. Ya. Mereka juga selalu tuh dimasukkan, ditiupkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai Islam, value-value itu terus sehingga dia tahu dia bergeraknya itu untuk apa. Untuk apa? Gitu. Dia berkaryanya, berinovasinya itu untuk apa? Bukan untuk sekedar keren, gagah-gagahan, sekedar untuk mengalahkan Barat. Enggak begitu. Enggak ada urusan kita ngalahin siapa-siapa. Kita cuma pengen berbuat kebaikan one step at a time, menggunakan inovasi di satu tangan kanan dan semua ilmu kebaikan di tangan kiri kita. Masya gitu. Allah, keren banget. Nah, caranya gimana? Masih dicari, tapi yang pasti ikhtiarnya itu tadi. Tapi nanti Allah akan tunjukkan. Amin, pasti. amin. Kan husnuzon kita. Iya, itu. Kalau nggak husnuzon udah berhenti dari dulu, Soalnya banyak kepentok-pentoknya, aduh ini susah banget, orang kagak paham juga, aduh ini malah saya dibully gini, kalau nggak, waduh saya, ya udahlah, modalnya cuma husnuzon aja. Dan pelan-pelan nampaknya Allah sudah membuka jalan untuk
Dr. Indra dan Cias dan yang lainnya mulai plak amin, terbuka jalan-jalan untuk itu. Amin, dan teman-teman semuanya, sahabat cinta Quran, kita doakan inovasi akan menjadi ruh negeri. Amin. Untuk kemudian berbenah, bertambah, berubah, dan makin berkah. Dan beliau yang innovate-nya, saya yang install ruhnya. Siap. Siap. Ya, jadi kita jalan dengan dua roda, dua keping mata uang yang tidak dipisahkan. Inovasi tanpa Islam bahaya, value-value kebaikan tanpa inovasi, wah stuck juga. Iya, di situ aja. Kebaikannya nggak bisa jadi rahmatan lil alamin nantinya itu gitu. Maksud saya. Jadi ini perpaduan yang keren banget menurut saya. Spirit kebaikan bergabung dengan inovasi kebaikan. Jadi teman-teman semuanya, kita ngucapin terima kasih banget ya buat Dr. Indrawan yang kontennya rasanya nggak cukup satu series nih, harus berseri-seri. Kayaknya nanti kita lanjut lagi karena rencana saya mau ngajak beliau untuk berkunjung ke Cinta Quran Center karena beliau tadi datang sepintas tapi belum saya room tour. Saya ingin ngajak beliau keluar untuk di sesi kedua. Nanti kita ngobrol lagi sambil ngobrol inovasi, sambil ngelihat gedung. Dr. Indra, makasih banyak. Luar biasa. Makasih. Saya terus terang jadi banyak terpantik ide-ide inovasi-inovasi. Karena memang keterbatasan yang kita punya, waktu yang sempit di dunia, itu yang membuat saya akhirnya jadi kejepit dan harus berbenah. Jadi waktu yang sempit. Karena kita tahu, likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap bangsa, setiap pribadi ada batas. Nah, batas ini akan datang. Sebelum datang, saya ingin inovasi yang terbaik. Ini luar biasa. Dokter, ini ilmunya bermanfaat sekali. Teman-teman cinta Quran, jangan lupa di-share, ya, tombol bagikan, diklik, dibagikan sebanyak-banyaknya. Semakin banyak orang yang menonton, terinspirasi perubahan, menerima perubahan, dan memasukkan nilai-nilai kebaikan, terjadi perubahan secara global. Dengan inovasi-inovasi yang tentu tidak perlu alergi, tidak perlu anti, sehingga kita bisa menerima perubahan dengan lebih baik lagi. Teman-teman semuanya jangan lupa juga untuk mensubscribe, dan terima kasih. Ini semua peralatan yang canggih adalah wakaf dari teman-teman semuanya, dan wakaf ini diproduktifkan untuk menghasilkan konten-konten yang punya value, bukan konten-konten yang anfaedah, dan mudah-mudahan menyebar keberkahan rahmatan lil alamin buat semuanya. Teman-teman semuanya, terima kasih. Kita lanjutkan ke seri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan para donatur, para wakif. Alhamdulillah, gedung santri putra, gedung santri putri sudah selesai. Masjidnya sudah ada, rumah untuk gurunya pun sudah ada. Ini semua adalah hasil wakaf dari Bapak Ibu semuanya, sahabat cinta Quran. Ini adalah tower yang digunakan sebagai sentral guru mendidik, sebagai ruang perpustakaan, sebagai ruang pertemuan, ruang publik kajian, semua ada di sini. Ibarat tubuh, ruangan ini, gedung ini adalah jantungnya. Maka untuk berwakaf, menyelesaikan tower Cinta Quran Center yang akan digunakan bukan hanya untuk Cinta Quran di Bintaro, tetapi Cinta Quran Center di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.